pendidikan spesialisnya ya. Tetapi kemarin informasinya bahwa ROP ini dimasukkan dalam salah satu materi kuliah mungkin yang akan diberikan kepada seluruh residen nanti. Jadi diberikan suatu persamaan materi nanti ya. Uh, tapi untuk lebih ininya saya di awal lah memberikan informasi kepada kalian dulu ya. Sebenarnya ini sih untuk ROP sendiri kalian bisa sebenarnya sudah baca di HAO dan yang sekarang saya sampaikan ini adalah semua dasarnya dari HAO yang terbaru ya. Mungkin sedikit saya tambahkan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan pengetahuan buat kalian ya. Oke, seperti sudah. Ya nanti kita bicara 6 poin ini ya. 6 poin ini, tetapi yang paling penting adalah nanti bagaimana kalian memahami poin nomor 2, kemudian jangan lupa poin nomor 3, itu karena hafalan jadinya dia ya. Jadi kalian harus ingat, kemudian respector itu otomatis jadinya ya. Nah, yang lain ini adalah tambahan saja kapan kita melakukan suatu screening, kemudian bagaimana kita mendiagnosis ya. Oke, nah untuk awalnya, jadi retinopathy of prematurity atau retinopathy prematuritas atau singkatannya itu ROP itu seperti sudah diketahui bahwa merupakan suatu kelainan daripada perkembangan pembuluh darah retina yang terjadi hanya pada bayi prematur ya. Jadi intinya di sini adalah ada 2 poin yang sebenarnya harus kalian pahami. Yang pertama adalah kuncinya yaitu prematur baby, ya, bayi prematur. Yang kedua adalah gangguan perkembangan pembuluh darah retina, ya. Nah, 2 kunci itu sebenarnya yang cukup kalian pakai suatu keyword, jadi kata kunci sehingga kalian tidak akan terlalu banyak memorinya. Ya, jadi memori yang kalian ingat itu tidak terlalu banyak. Pada intinya kalau orang sudah berbicara ROP itu adalah suatu gangguan perkembangan retina pada bayi prematur. Ya, nah itu intinya. Kemudian prematur itu nanti akan dijabarkan apa yang dimaksud dengan prematur pada kasus ROP ini. Ya, seperti diketahui awalnya memang ini disebut sebagai apa namanya digambarkan pada awalnya itu di tahun 1950. Nah ini hanya sekedar ilustrasi saja. Dan yang paling penting kalian ketahui bahwa ROP ini sampai saat ini merupakan salah satu penyebab kebutaan pada bayi dan anak ya. Di negara berkembang dia nilainya lebih besar. Artinya dia masuk dalam kategori 3 besar penyebab kebutaan pada anak. Nah, ini yang mungkin harus kalian pahami sedikit sebelum nanti kita beranjak kepada bagaimana menentukan atau menegakkan suatu diagnosis daripada ROP. Ya, ini sebagian besar adalah merupakan dasar di mana nanti yang menjadi acuan atau yang menjadi dasar daripada penentuan apakah itu nanti follow up atau tindakan adalah dari proses patofisiologi. Jadi kalian harus memahami betul dulu proses patofisiologinya ya. Nah, proses perkembangan retina itu pada bayi itu mulainya pada minggu ke-16. Ya, artinya bahwa ini ibu ini sudah hamil dia, bayinya sudah ada, tetapi proses perkembangan retina itu mulai dari 16 minggu ya dalam kandungan. Nah, dalam proses perkembangan ini jadi secara prinsip terjadi proses pertumbuhan pembuluh darah yang bersifat sentrifugal, artinya bersifat dari sentral, dia dari tengah, dari optic nerve itu mengarah ke arah luar ya, pusatnya di optic nerve atau di diskus opticus. Ya. Oke, suara saya masih jelas ya? Jelas, dokter. Oke. Jelas, dokter. Intinya dia adalah bersifat sentrifugal. Jadi kalian sudah bisa membayangkan bahwa ini proses pertumbuhannya itu adalah terjadi dari optic nerve, ya.
Nah, proses pertumbuhan dari optik nerve ini itu akan komplit pada minggu ke-16, maaf, minggu ke-36. Jadi 36 minggu itu dia sudah mencapai bagian nasal ora serrata. Jadi kalau kita menyebut bagian nasal ya itu bagian yang dekat dengan hidung ya. Jadi nasal ora serrata. Kemudian pada usia 40 minggu itu dia akan mencapai komplit pada daerah temporal ora serrata. Jadi dia sudah memenuhi seluruh lingkaran daripada retina. Jadi perkembangan retina. Jadi seluruhnya sudah terpenuhi pada saat usia 40 minggu. Ya, kalaupun ini kita korelasikan terhadap proses perkembangan bayi, ini 40 minggu ini sama dengan bayi yang sudah harusnya lahir. Jadi dia bayi itu lahir, perkembangan pembuluh darah retinanya itu sudah komplit ya. Nah, proses perkembangan ROP sendiri artinya secara teori patofisiologinya itu ada dua fase yang akan terjadi dari proses ROP ini. Ya, dia dibagi menjadi dua fase, yaitu fase fase 1 dan fase 2. Di mana fase 1 itu kita kenal sebagai istilah fase obliterasi namanya. Obliterasi jadi ada gambaran, ada waktu ketika proses fase pembuluh darah itu dia tidak muncul, lalu dia menghilang, artinya dia tidak tumbuh, di situ berhenti, ya. Nah, ini biasanya terjadi itu di antara 20 sampai 30 minggu usia kehamilan ya. Kalau kita disebut di sini gestasional age. Jadi kalau misalnya kita korelasi kita menggunakan bahasa Indonesia biasanya yang sering kita terjemahkan di sini ya kita pakai namanya usia gestasi. Ya, usia gestasi itu apa? Nah, nanti saya sampaikan di belakang. Jadi biasanya terjadi 22 sampai 30 minggu itu proses perkembangannya ya. Mulai di sana yang terjadi adalah uh, pertumbuhan daripada pembuluh darah yang seharusnya mulai berkembang. Nah, kondisi pada 22-23 minggu ini itu terjadi kondisi yang disebut dengan retinal hiperoksik, artinya kondisi hiperoksik itu menyatakan atau terjadi suatu kondisi di mana oksigennya itu tinggi di dalam retina. Proses oksigen yang tinggi ini, jadi begitu oksigenasi yang sangat tinggi ini mengganggu nanti proses perkembangan pembuluh darah. Kenapa dia terganggu? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan dia terganggu. Jadi oksigen yang tinggi ini, level oksigen biasanya, level oksigen ini diukur biasanya dengan ukuran satuan satuan oksigen level di darah. Yang benar itu memang harus diukur satuannya dalam lagah. Ya, ada yang nanti kalau biasanya kita lihat itu ada istilah saturasi, ada istilah nanti tekanan. Jadi paskalnya itu yang dipakai ya. Karena tekanan yang sudah di atas 100 milimeter high raksa itu dia sudah menunjukkan suatu proses gangguan aliran sehingga terjadi suatu pelambatan proses karena oksigenasinya terlalu tinggi ya. Di satu sisi itu terjadi penurunan growth factornya, terutama di sini adalah immunoglobulin growth factor ya, karena immunoglobulin factor 1 ini berkorelasi nanti dengan VEGF. Tetapi yang penting kalian ketahui, jadi pada fase 1 itu apa sih yang terjadi? Nah, itu yang penting ya, bahwa pada fase 1 itu terjadi kondisi hiperoksia yang disertai dengan penurunan vascular endothelial growth factor. Jadi salah satu growth factor yang berperan dalam pertumbuhan pembuluh darah itu kadarnya itu menurun karena terjadi hambatan. Ya, ya. Kemudian setelah kondisi fase 1 itu akan berkembang nanti ke proses fase 2. Di mana fase 2 ini terjadi setelah usia 31 sampai 44 minggu sebenarnya jika bayi itu lahir prematur ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kondisi retina yang avaskular, jadi retina avaskular itu artinya bagian retina yang tidak ditumbuhi oleh pembuluh darah. Nanti ada bagian retina yang tidak ditumbuhi oleh pembuluh darah. Itu yang disebut bagian yang tumbuh di pembuluh darah, artinya pembuluh darah yang tumbuh itu adalah bagian yang vaskular. Ya, berarti nanti evaluasinya akan ada daerah vaskular dan
daerah avaskular. Itu ada 2 yang akan bisa kita nilai ya. Nah, kondisi yang avaskular ini, seiring dengan proses perkembangan itu dia memang relatif menjadi hipoksia, sehingga kondisi hipoksia ini merangsang karena peningkatan kebutuhan, retina akan, faktor pertumbuhan, di sinilah nanti akan terjadi, peningkatan atau, pelepasan yang lebih tinggi dari faktor endotelial growth factor-nya. Ya, jadi VEGF-nya itu menjadi lebih tinggi karena kondisi rangsangan hipoksia ini. Jadi suatu daerah iskemik itu nanti dia akan menyebabkan suatu rangsangan terhadap proses pelepasan VEGF, sehingga VEGF-nya itu akan tinggi. Jadi fase 2 itu VEGF-nya tinggi. Nah, ini yang sebenarnya yang berperan dalam proses progresivitas ROP nanti ya. Nah, kenapa? Karena VEGF ini kalau begitu dia tinggi, vaskularisasi yang harusnya terjadi atau berkembang secara normal nanti malah dia menjadi kondisi yang abnormal ya. Makanya menimbulkan suatu gambaran yang disebut nanti neovaskularisasi. Jadi itu perkembangannya sudah tidak bisa terkontrol karena efek dari VEGF yang tinggi ya. Jadi itu dua dua fase yang memang harus dipahami. Nah, ini gambaran skema yang bisa saya tampilkan ya. Nah, jadi kalau secara normal, nah itu disebutkan Pascal O2 itu 50 mm Hg, raksa. Ya, itu teori yang menyatakan bahwa dengan tekanan sekian, itu perkembangan pembuluh darah di dalam kandungan itu menjadi normal. Artinya dia mengikuti normal. Nah, ketika lahir, ya gambar B fase B itu fase A yang tadi yang kita berbicara normal. Nah, sekarang kita berbicara di fase B dan C. Ya, ya mudah-mudahan kalian akan lebih jelas di sini lihat. Nah, begitu di fase B ini kan dianggap bayi itu dia lahir sebelum usia 40 minggu lah, ya. Tapi nanti kita lihat kriterianya kembali ya. Jadi yang kalian pegang tadi adalah fase 1 itu 22 sampai 30 minggu. Ingat itu, ya. Jadi ada fase 22 sampai 30 minggu itu hiperoksik VEGF rendah. Kemudian yang kedua itu adalah fase di mana 30 sampai 44 minggu itu, ya. Nah, cuman kenapa dipakai patokan begitu 44 minggu nanti kita lihat. Ya, perkembangannya nanti di belakang. Tapi kalian ujinya adalah bahwa ada terdapat 2 fase di mana kedua fase ini membutuhkan faktor pertumbuhan pembuluh darah yaitu VEGF. Ya, intinya sih VEGF aja dulu yang kalian kuasai. Artinya kalian pahami VEGF karena di luar itu masih banyak sebenarnya faktor-faktor pertumbuhan yang mempengaruhi. Tapi pada intinya di sini kita berbicara antara VEGF dan insulin growth factor 1 ya. Oke. Nah, pada gambar B itu diilustrasikan terjadi peningkatan tekanan oksigen itu mencapai melebihi 100 mm Hg raksa ya. Ketika tekanan itu meningkat, nah terjadi proses penekanan ya. Ketika tekanan O2-nya tinggi, jadi terjadi proses penekanan dari IGF-1 dan VEGF ya. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses perkembangan pembuluh darah, di mana itu yang kita gambarkan sebagai fase 1 tadi ya. Fase 1 tadi di mana pertumbuhan pembuluh darah itu berhenti sama sekali oleh karena proses VEGF-nya yang tidak terpenuhi levelnya, kemudian juga kondisi hiperoksia ya. Nah, begitu proses setelah bayi lahir ini kan relatif di dalam kandungan ibu karena seluruhnya adalah proses yang diatur oleh ibu. Tiba-tiba dia lahir, nah proses beginilah yang terjadi. Ya. Nah, pada bayi prematur sebagian besar itu membutuhkan supporting oksigen. Nah, itu intinya. Ya, dia membutuhkan supporting oksigen satu untuk proses bernapas pasti karena dia secara proses dia imatur jadi dia belum bisa bernapas dengan baik ya. Nah, kebutuhan oksigennya menjadi relatif lebih tinggi karena apa? Kondisi parunya belum bisa berkembang dengan baik.
Ya, makanya pada bayi prematur itu nanti diberikanlah suplementasi oksigen namanya. Nah, oksigen inilah yang nanti akan berpengaruh pada gambar atau fase yang nomor C itu, ya. Jadi, begitu diberikan dia kondisi pertama suplementasi oksigen, ya, sekian lama terjadi proses penghambatan vessel pembuluh darah. Artinya gini, begitu bayi itu lahir dia diberikan suplementasi, ilustrasinya kalau dia di luar, ya. Nah, ketika dia didapatkan apakah dia melalui headbox, nasal kanul, atau melalui ventilasi. Nah, itu semua diberikan dia oksigen. Nah, proses inilah yang menyebabkan fase satunya, ya. Di fase satu berhenti dia karena kondisi oksigen. Begitu dia akan berkembang ke fase 2, ketika kadar oksigennya kembali ke kadar normal, ya, kembali ke kadar normal. Nah, inilah yang akan nanti menyebabkan proses kondisi yang relatif hipoksia, ya. Hipoksia ini menyebabkan peningkatan VEGF, ya. Di samping peningkatan VEGF seperti tadi, peningkatan kebutuhan akan metabolisme daripada retina. Maka berkembanglah dia menjadi fase 2 ROP, ya. Jadi progresif dia. Nah, ini yang kalian secara klinis nanti lihat sebagai perkembangan dari stadium 1 ke stadium 2 terus meningkat stadiumnya. Ya, itu adalah yang secara normal. Artinya stadium ROP kalau dia berkembang dari 1, 2, 3 dan 4 itu adalah stadium ROP yang mengikuti pola namanya. Sesuai dengan klasifikasi yang akan kita bicarakan nanti, ya. Nah, disinilah pentingnya nanti kita melakukan evaluasi sehingga proses uh, proses fase 2 yang neovaskularisasi ini, ya, itu bisa dihambat atau dicegah, ya. Kalau misalnya tidak, bagaimana? Nanti kita bicarakan di belakangnya, ya. Oke. Nah, untuk klasifikasi sendiri, klasifikasinya ROP itu mempergunakan ICROP yang revisi, ya, the International Classification of Retinopathy of Prematurity, ya, di mana ya ICROP revisi ini itu membagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah location, nanti dibagi menjadi zona, kemudian state dan extent. State itu stadium, ya, extent itu perluasannya nanti. Oke. Gambarnya jelas, ya, bisa dilihat ilustrasinya. Kalian lihat gambaran retina nanti dalam menggambar, ilustrasi dalam membayang persis. Kalian lihat nanti lingkaran yang warna merah. Nih, warna merah adalah, kemudian yang kuning itu zona 2, 3. Nah, di zona 1 kalian lihat di situ ada 2 titik, satu lingkaran yang hitam, satu lingkaran saja, ya. Itu menunjukkan gambaran dari optic nerve atau nervus opticus, dan satunya adalah gambaran makula. Ya, artinya apa? Artinya zona 1 itu adalah zona yang paling prinsip, ya. Karena di zona 1 itu ada makula yang berfungsi untuk proses tajam penglihatan nantinya. Oke, ya, paham sampai sana, ya. Nah, untuk pembagiannya itu kalian lihat itu dibagi menjadi nanti diilustrasikan sama jadi clock hours-nya, ya. Jadi jam 12, 3, 6 dan 9 itu dia menjadi dibagi. Kalau kalian hubungkan garis itu menjadi 4 kuadran nanti pembagiannya. Ya. Oke, ya, paham, ya. Jadi kalau nanti ngomong 1 kuadran, 2 kuadran, 3 kuadran dan selebihnya kalian sudah memahami bahwa oh ini yang dimaksud dengan kuadran nantinya. Apapun itu proses pembagiannya, tetapi ilustrasi sederhana adalah dengan menggunakan clock hour seperti ini, kalian akan memudahkan bahwa ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya, oke, lihat mata kanan. Saya rasa sudah cukup jelas di situ. Nah, ini sepihannya, ya. Sepihannya jadinya zona 1 itu yang mana? Ya,
Zona 1 itu, ya lingkaran yang di tengah itu yang melibatkan adalah optik disk. Dia diukur 2 kalinya dari jaraknya ke makula. Jadi lingkarannya itu. Biasanya zona 1 ini kita sebut dengan posterior pole, ya, posterior pole, zona posterior. Zona posterior itu akan mudah sekali kalian lihat ketika pertama kali melakukan pemeriksaan indirect, entah pada orang dewasa atau bayi. Begitu kalian lihat ada optik nerve, nah ada makula, sudah itu adalah posterior pole atau zona 1, ya, zona 1. Jadi akan lebih memudahkan kalian membayangkan bahwa zona 1 itu adalah ternyata pada posterior full yang terdiri dari adanya gambaran makula dan optik nerve di sana. Kalian sudah pasti bisa menangkap zona 1, ya. Kemudian zona 2 itu adalah daerah dari disk ke ora serrata itu biasanya apa namanya, jaraknya itu dari makula ke lingkaran berikutnya, ya. Jadi sisanya itu yang mencapai ora serrata. Jadi sisa ora serrata lingkaran, ya, terutama yang di nasal ora serrata, ya, mencapai di nasal ora serrata jaraknya itu apa namanya, radiusnya itu, ya, jarak diameternya dari center ke arah apa, nasal ora serrata. Jadi dari center ke ora serrata kemudian membentuk satu lingkaran, ya. Artinya jarak dari titik dari optik nerve itu ke nasal ora serrata itu sama dengan ke daerah yang temporal, ya. Jadi sehingga menimbulkan satu sisa bulan sabit setengah yang disebut dengan zona 3, ya. Nah, itulah zona 3 itu yang disebut nanti dengan zona temporal, biasanya yang memenuhi apa yang akan kita lihat di daerah temporal itu yang mencapai ora serrata temporal nanti, ya. Jadi zona 2 itu sudah melibatkan yang disebut dengan nasal ora serrata, ya. Sudah melibatkan nasal ora serrata. Ya, coba dipahami dulu nanti itu mungkin yang sudah ujian kayak seperti Didi sama Sarah nanti sama Nindya mungkin bisa memberikan apa namanya, masukan nanti. Jadi kalau nanti disebutkan bahwa dia mencapai ora serrata, nasal ora serrata, bayangan kalian sudah dia tumbuh sampai zona 2. Paham ya? Nanti dilihat di soalnya. Kalau dia kalian sudah pasti itu, oh berarti kalau diperiksa dia terlihat gambarannya sampai nasal ora serrata, oh ini zona 2. Sudah kalian catat satu zona 2. Ya. Nah, itu dulu. Jadi paham dulu ini. Intinya kalian pahami dulu zonanya. Ya. Ketika sudah memahami zona ini nanti akan lebih mudah memahami yang lainnya sehingga untuk menentukan diagnosis EROP-nya apa, kemudian apa yang harus dilakukan tindakannya itu tidak terlalu susah, ya. Sebenarnya nggak susah sih sebenarnya EROP ini. Gampang sebenarnya. Jadi kalian hanya sudah buatkan clue-nya. Jadi saya permudah, jadi kalian akan lebih mudah memahami clue-cluenya. Jadi itu sebagai tanda sama seperti yang di depannya kalau kita bicara prematuritas atau ROP itu berarti prematur dan kelainan pembuluh darah. Nah, sama dengan ini, ya. Yang pertama pada klasifikasi pastikan adalah zonanya, ya. Paham ya, zonanya, ingat kunci daripada zona 1 adalah optik nerve dan makula. Kunci pada zona 2 adalah nasal ora serrata, ya. Sisanya, nah itu, sisanya itu adalah gambaran daripada bulan sabit yang akan sisa daripada lingkaran zona 2 yang mencapai temporal ora serrata. Ya ini hanya hafalan saja, kalian memang harus hafal jadinya yang ini klasifikasinya, ya, stadiumnya, ya. Kalau tadi zona, sekarang stadium atau stage dari 0 sampai 5 nanti. Stage 0 itu ya tidak ada kelainan, imatur
retina, metode vaskularisasi, kemudian stage 1 itu adalah adanya gambaran demarkasi line. Ingat ya, gambaran demarkasi line. Kemudian yang stage 2 itu adalah adanya gambaran ridge, jembatan, seperti itu. Ya, jadi itu ada kalau secara 3 dimensi itu sudah ada tinggi dan lebar. Artinya kalau ketika kalian melihat di sana, oh iya ini tinggi nih, ada tingginya. Lebarnya seberapa memang terlihat, ya. Dan memang kadang ada gambaran apa namanya pembuluh darah di daerah fibrovaskular yang terbentuk ya. Jadi begitu ridge itu kan dia merupakan satu jaringan fibrus sebenarnya ya. Nah, ketika ada ridge, kalian itu di situ ada lihat ridge murni, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ada gambaran pembuluh darah pun, vaskularisasi fibrovaskularnya, udah itu juga tetap dia disebut dengan state 2 ridge ya. Nah, kalau yang 3, nah itu yang kita sebut dengan extra retinal fibrovascular proliferasi. Jadi ini sudah jelas-jelas adanya gambaran proliferasi dari fibrovaskular. Kalian lebih kalau pernah melihat nanti coba saya tampilkan ada apa namanya nanti mungkin belakangan saya tunjukkan beberapa video. Saya belum dapat konflik videonya, ada beberapa pasien saya yang memang ada yang stage 3 kemudian dengan proliferasi fibrovaskular, jadi jelas gambarannya ya, itu memang terbentuk dia fibrovaskular, jadi nyata gambaran dari jaringan fibrosnya ya. Nah, untuk stage 3 atau stadium 3 ini dibagi menjadi mild, fibrous, moderate, dan severe. Ini apalan saja. Cuman saya belum mendapatkan ini yang mana yang kita sebut dengan mild, moderate, dan severe. Kemungkinan sih kalau dilihat dengan pembagian seperti ini, itu kemungkinan yang apa namanya tebalnya nanti atau tingginya ke arah vitreous proliferasi dari fibrovaskularnya ya. Tapi biasanya paling sering sih kita menyebutkan stadium 3 gitu ya. Paham sampai sana ya? Stadium 1 demarkasi lain, kemudian ridge, extraretinal fibrovaskular. Kalau sudah ke stadium 4, nah itu sudah subtotal retinal detachment, artinya retinanya sudah lepas itu, sudah lepas sebagian ya. Apakah dia melibatkan fovea atau tidak? Itu intinya. Ya, kalau melibatkan fovea ya sudah stage 4B dia, kalau tidak ya stage 4A. Ya, yang kalau stadium 5 itu sudah total retinal detachment, jadi sudah total retinanya lepas. Ya, ya gambarannya sih katanya bisa membentuk open atau close tunnel, jadi kayak tunnel bolong itu kalau dia kebuka masih kelihatan di atasnya, biasanya kalian masih melihat dia gambaran, tapi kalau ketutup jadi betul-betul retinanya tidak terbentuk jadinya dia. Ya, susah sekali kita menilai itu jaringan ya, kecil dia dekat, biasanya terlihat di belakang lensa, biasanya dia jelas sekali di belakang lensa. Dan itu pun kalau misalnya kalau kita sudah terbiasa melihat itu tanpa dilebarkan pun terlihat dengan jelas biasanya pembuluh darahnya ya. Nah, untuk eye crop revisi ini itu dimasukkan kriteria yang baru yang disebut dengan agresif posterior ROP atau APROP namanya. Ya. Jadi kalau yang sudah di PO atau yang sudah lewat PO, kalau sudah sempat baca itu ROP-nya, jadi itu dimasukkan sekarang yang namanya APROP. Ya, agresif posterior ROP. Namanya juga agresif posterior, berarti ini kira-kira gambarannya di mana? Pasti di posterior ya. Jadi gambarannya pasti di posterior pull atau di zona 1. Ya, kalau sudah menyebut agresif posterior ROP atau APROP, ya nggak usah bingung bahwa gambarannya sudah pasti di daerah zona 1 ini. Ini adalah memberikan gambaran suatu tortuosity, biasanya pembuluh darah yang sangat sangat banyak ya. Nah, kapan dia disebut dengan APROP? Ya. Nah, sini dijelaskan sono 1 atau posterior sono 2. Artinya begini, sono 1 sudah paham tadi kan? Sudah kalian pahami sono 1 itu ada makula sama orbicularis, yang disebut dengan posterior sono 2. Ya, posterior sono 2 itu tadi kan ada lingkaran
di mana sono 2 itu lingkarannya, diameternya itu, eee, mulai dari ora serata bagian asal. Nah, itu dia tidak mencapai di sana setengahnya dia. Jadi setengah, jadi melewati garis sedikit saja melewati garis zona 1, ya. Jadi zona 1 tambak melewati sedikit yang sudah biasanya dengan baik adalah sono 2 posterior. Artinya sono 2 yang mendekati sono 1, itu namanya sono 2 posterior ya. Ya, eee, paham dulu itu antara posterior, anterior biar nggak bingung nanti. Intinya yang kalian lihat adalah yang posterior, yang anterior nggak kalian lihat. Anterior tuh arahnya ke ora serata ya. Daripada gambar yang begitu ya, ada gambaran, tortuosity-nya, itu kuadrat, ya. Kalau untuk nya itu mulai dari jam berikutnya itu, ya, kalau kalian putar curiosity, curiosity dan ataupun pendarahannya itu meliputi 4 kuadran, ya. Nah, PROP ini nanti nggak ngikutin stadium seperti itu, tidak mengikuti stadium yang seperti yang di atasnya. Dia tidak mengikuti dari stadium 1, 2, 3, misalnya terjadi progresivitas dari 0, 0 misalnya naik 1, 1, 2, 3 begitu. Kalau APROP nggak ngikutin dia, ya. APROP tidak mengikuti pola yang seperti tadi, tidak mengikuti pola dia stadiumnya 1, 2, 3, enggak, dia langsung. Jadi bisa begitu ketemu APROP, dia bisa besoknya atau beberapa harinya langsung ke state 5 atau state 4 atau 5. Artinya apa? Nggak perlu dia, oh, APROP besok kita follow up seminggu, naik stadium 1, enggak. Ya, karena dia sangat, makanya disebut dengan agresif posterior. Ya, dia tidak mengikuti pola progresivitas stadium ROP. Ya, nah, ada juga nanti klasifikasi yang menyebutkan namanya plus disease. Ya, plus disease, kemudian dengan pre-plus. Ya, nanti dilihat apa itu plus disease. Nah, sama tadi, dilatasi dari pembuluh darah, arteri, dan vena yang terlihat di posterior pool atau di zona 1, paling tidak meliputi 2 kuadran retina. Paham ya? Jadi, ada 2 kuadran dari retina yang memperlihatkan dilatasi dari pembuluh darah, vena, dan arteri. Nah, seperti itu 2 kuadran. Tinggal kalian kalau misalnya sederhananya jam 12 sampai jam 6, potong di jam 3, ya, dari jam 12 ke jam 3 terdapat curiosity, dari jam 3 ke jam 6 tortuosity juga, itu sudah kalian bisa sebutkan itu plastisis. Ya. Kemudian, ya memang sih standarnya ya memang harus di foto ya, artinya kita harus menggunakan suatu dokumentasi untuk lebih memperlihatkan gambaran daripada plastisis ini. Ya, simbolnya ya nanti plus simbol, jadi plus, ya, plus, ya tanda plus dengan ROP stadium berapa yang kalian temukan. Contohnya itu adalah stadium 3 plus disease, stadium 3 dengan plus disease, jadi state 3 plus ROP. Artinya, kalian menemukan pasien dengan stadium 3 disertai dengan plus disease pada ROP. Paham ya?
Artinya gimana kalau yang seperti ini? Artinya kalian menemukan gambaran ekstraretinal fibrovaskular yang disertai adanya dilatasi vena arteri di 2 kuadran. Paham ya? Nah, nanti kalau ada seperti ini, kalian sudah lihat aja kuadran. Kalau dia pakai kuadran, kalian udah ada berpikir dengan plastisis ya. Nah, kalau yang preplas yang gimana? Ya, yang tidak melebatkan 2 kuadran. Ya, artinya cuma 1 aja, ya udah preplas. Kalau syaratnya itu 2 ya, ya kurang dari 2. Berapa? Ya 1. 0? Nggak mungkin. Ya kan? Pasti 1 lah. Ya, jadi cuma di jam 12 sampai jam 3 begitu. Ya sudah, berarti kita masukkan dia nanti preplas. Ya, oke. Paham sampai sana ya? Kalau mau tanya, nanti siapkan pertanyaannya dulu, nanti kita diskusikan. Oke, ini gambarannya. Ini saya bilang, oke, pointer. Saya pakai pointer ya. Nah ini, ya, terlihat ya? Kalian lihat ini? Saya tunjukin. Lihat, dokter. Lihat, Lihat, dokter. Dok. Lihat. Kalau yang disebut dengan demarkasi lain, kalian lihat ini nggak ada tingginya, cuma garis gini aja. Nah, salah garis putih ini. Ini yang disebut dengan daerah vaskularisasi, dan ini adalah daerah avaskular. Ya, nah ini daerah vaskular, ini batasnya. Jadi bagian posterior terjadi vaskular, bagian anterior itu avaskular. Ini yang disebut dengan bagian anterior, ini batasnya. Nah, ini kan seolah-olah kayak garis putih begitu aja ya, tidak tipis dia, ya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang stadium 2. Nih, stadium 2 kalian lihat, kenapa dia disebut sudah ada tinggi dan lebar. Nah, sini sudah ada nih. Kalian bisa melihat nih jaraknya ini. Kali ini kan tidak kelihatan jaraknya, begitu garis saja satu. Nah, kalau yang stadium 2 sudah kalian lihat ini. Ya, ya. Nah, ini gambarannya stadium 2. Saya ambil salah satu, ini kayaknya memang dari AO juga. Nah, ini. Ya, ini bagian posterior dengan vaskular, vaskular bagian anteriornya. Jelas ya? Oke. Nah, ini bagaimana yang nomor 3 nih? Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3, kita lihat. Nah, ini kalau dia ekstraretinal, fibrovaskular, ekstraretinal, fibrovaskular, ini loh kalian lihat. Ini adalah batas, ini sudah meninggi nih sebenarnya ya. Ini batas yang avaskular. Ini adalah yang vaskular. Ini bagian bawah ini nih. Ini bagian bawahnya. Ini adalah bagian yang atas nih. Nih, bagian atasnya ya. Ini bagian atasnya. Oke. Nah, ini yang dilihat, yang disebut tadi ada nggak vaskular tab-nya ya di sini nih, Dik. Nih, ini kalian lihat nih. Vaskular tab. Ya, yang disebutkan tadi ya. Oke ya, jelas ya kenapa dia nanti ekstra retinal fibrovaskular. Jadi udah jaringan fibrosnya sudah terbentuk, ini sudah nyata-nyata, kan bisa dibedakan kan dengan yang sebelumnya ya, bisa dibedakan dengan yang 2 bisa kan lebih jelas ya. Nah, kalau yang 4, nah 4A atau 4B, nah ini gambaran 4 saja. Kalau 4 B di sini saya lihat nih gambarnya sudah bulat nih. Ini yang ini kalau nggak salah ini gambarnya yang sudah melibatkan fovea, jadi bukan ekstra popeal, jadi mau melibatkan fovea ya, infol fovea ya. Nah ini di sini popeal ini udah ini batasnya ini udah terlipat nih, nih, nih dari sini nih, ini udah nggak kebentuk ini, ya. Di sini ada bleeding, ya itu 4. Kalau dia sudah menyatakan nanti seperti ini gambarannya, lipatan retina atau gambaran ablasio dari retina, kalian sudah berpikir bahwa ini sudah lepas retinanya ya.
Ya sudah stadium 5 nggak muncul ya, stadium 5 ya. Stadium 5 ya udah lepas dia, udah nggak bisa dinilai dia ya. Nah ini yang saya bilang plastisisnya itu, nanti kuadrannya dibagi menjadi 4 ya. Bagian 4, ini dilihat ini, tortuosity-nya ya. Tortuosity pembuluh darahnya. Oke ya. Kemudian nah, AP, ROP saya bilang di posterior. Jadi kayak begini semua gambarannya. Ya, berliku-liku begini semua. Ini berliku-liku juga sebenarnya. Cuman state-nya ini state berapa? Ayo, siapa yang bisa lihat? Kalian ini state berapa nih? Ya, kalau yang Izin ini, dua. Izin dua. oke, kalau kita lihat dia sebenarnya ini sudah masuk sih sebenarnya ke stadium. Kalau gambarnya ini ya stadium 2 ya. Bisa jadi sih ini gambarannya kalau nggak jelas ini impending stadium 3 ini. Ya, kalau ini diperjelas sebenarnya ini stadium 3 masuknya dia ya. Cuman dia fibrovaskularnya tidak terlalu bagus fotografnya ya. Karena apa? Karena kita lihat sudah ada perkembangan pembuluh darahnya di sini. Nah, berarti ini stage 3 plus disease gitu ya. Oke, zona berapa nih? Kalau kita lihat ini zona berapa? 2, dokter. Zona 2 ya, ini zona 2 posterior. Oke. Jadi zona 2 posterior bisa kita lihat ya. Oke. Baik. Nah, ini yang nanti mungkin ada disebutkan kembali adalah adanya threshold disease. Jadi kalau kalian baca itu ada threshold disease ya. Itu sebenarnya yang mencetuskan adanya threshold disease itu dari cryo ROP, jadi cryotherapy for retinopathy of prematurity. Ya, tetapi kalian lihat, nah lihat enggak? Kalian pastikan ini sama dengan tadi, sama dengan ilustrasi ketika kalian menggambar sono ya, sono 1, 2, 3. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Oke. Cuman kalau misalnya, nah, ini loh. Ini kan sono 1, sono 2, sono 3 ya. Nah, kemudian clock hour-nya sama juga. Kalau dia threshold disease, itu disebutkan adalah adanya suatu plus disease, artinya adanya suatu tortuosity di vena dan arteri, ya, di zona 1 atau 2 dengan gambaran 5 continuous atau 8 total clock hours. Artinya apa? Kalau dia menyebut dengan 5 continuous, artinya ilustrasinya mungkin gambar mata sebelah kiri ini saya pakai ya. Jadi, di sini kira-kira dari jam 1, ya, nah ini dia. Dari jam 1 sampai ke jam 6, nah saya anggap aja jam 6 ini, ya. Ini namanya continuous, di sini ada gambaran tortuosity atau gambaran plastisisnya. Ya. Nah, di sini. Paham ya kalian ya? Jadi, ini dianggap berarti dihitung dari jam 1 ke jam 6 itu 5 continuous. Nyambung dia maksudnya kalau continuous. Ya, dia nyambung. Jadi tidak ada yang putus. Ya. Oke. Kalau sekarang 8 total clock hours, berarti dia bisa interrupted, bisa terputus. Contoh, oke, kita pakai ilustrasi mata yang kanan. Mulai jam 1 sampai jam 3. Berapa? 2. Ya. Kemudian kira-kira di bawah ini ya, mulai jam 3 lah, sudah ini jam 3 sampai jam 5. Berapa? 2. 2 tambah 2, 4. Jam 6 sampai jam 8, 2 lagi. Nah, jam 9, kira-kira ini masuklah clocksnya di jam 9 sampai jam 11. Berarti di sini ada 2, jam 9 sampai jam 11. Di sini ada 2, jadi 2 kuadran, 2 clock hours tambah 2 clock hours tambahnya jadi 8. Paham ya? Kalau continuous, ini kayak gini nih gambarnya continuous. Ini continuousnya nyambung dia. Jadi ya, nyambung dia. Jadi nggak ada interruptif kayak ini nih
daerah yang kita sebut terputus, nggak nyambung. Ya, kelihatan pen saya ini ya. Nah, ini juga begitu. Ini nggak nyambung, ini nggak nyambung. Ya, gampang. Dah, nggak usah. Nggak susah lagi berpikirnya. Apa kuncinya kalau threshold? Kalian hanya melihat angka. Ya, angka 5 dan angka 8. 5 continuous, 8 kumulatif. Ya, oke, nggak susah. Kalau yang pre-plus, kebalikannya. Kalau yang pre-plus, maaf, saya balik coba dulu. Kalau yang pre-plus, jadi ada yang menyebut, sorry kok pre-plus, pre-threshold gitu. Kalau ada yang nanti menyebut pre-threshold, tapi kalian pegangnya threshold ya. Kalau ada yang menyebut pre-threshold, ini dikurangi. Angka 5-nya 3, angka 8-nya 5. Paham ya? Jadi 3 continuous, 5 total clock hours. Ya, 5 kumulatif. Ya. Nah, ini yang berhubungan nanti yang harus kalian paham ya. Kapan sih ini? Jadi untuk ITROP, jadi Early Treatment Retinopathy of Prematurity itu, ITROP study, itu dia membagi dengan threshold disease yang seperti saya sebutkan tadi, tetapi dia membagi dengan tipe, ya, tipe 1 dan tipe 2 ROP. Ya, ini kurang kayak. Lalu saya pensiun dulu. Masih terlihat? Masih dokter. Ya, saya rubah tuh kurang dia ya. Nah, tipe 1 ROP, jadi dia bagi dua, tipe 1 dan tipe 2 ROP. Tipe 1 itu adalah ROP yang pasti akan memerlukan suatu tindakan. Yang mana? Nah, lihat lihat dulu. Nanti ini mudah sekali ketika kalian sudah bisa membayangkan yang tadi yang zona. Zona 1 stadium ROP berapapun. Paham ya? Zona 1 stadium berapapun dari ROP dengan plastisis itu terapi ya Bapak. Itu termasuk tipe 1. Zona 1 stadium 1 plastisis, zona 1 stadium 2 plastisis. Paham ya? Zona 1 stage 3 plastisis. Apalagi 4 dan 5 sudahlah tipe 1 ROP. Ini biasanya sih kita berbicara sampai yang 3 saja ya. Kalau yang sudah 4 ya sudah total itu jawabannya sudah bedah nanti pilihannya ya. Zona 1. Nah, masih dia di zona 1, stadium 3. Stadium 3 ya, dengan ataupun tidak plastisis. Artinya apa? Kalau kalian di stadium 1, di zona 1 itu menemukan stadium 3 atau stage 3 ROP, ya kalau yang di atasnya kan sudah otomatis kalau dia plastisis kan sudah pasti dia masuk di sana. Tapi kenapa dibuat kembali yang nomor 1 itu yang without plastisis? Artinya apa? Ketika zona 3, ketika zona 1 dengan stadium 3 ROP terapi, jawabannya sudah resiko dia masuk tipe 1. Ya, paham ya? Jadi nggak perlu kalau di zona 1 ada stadium 3 ya nggak perlu ada plastisis dia masuk ke tipe 1. Ya, ingat ya. Intinya apa? Intinya apa dengan yang nomor 3? Nomor 3 itu zona 2, stadium 2 atau 3 dengan plastisis. Apa bedanya dengan yang zona 1 stage 3? Bedanya adalah di stadiumnya, yang pertama di zonanya. Zona 1 itu adalah zona yang melibatkan makula. Ya, stadium 3 itu adalah stadium ekstraretinal fibrovaskular. Itu sudah mengancam kebutaan. Jadi kalau zona 1 stage 3 ya sudah kalian pasti sudah harus waspada terhadap kasus ini ya. Kasus tapi jadi masuk dia stadium tipe 1, mengancam penglihatan atau segera diperlukan tindakan. Itu artinya yang tipe 1 ya. Nah, coba lihat yang berikutnya zona 2, tapi dia state-nya 2. Artinya ketika zonanya bergeser ke zona yang lebih besar, state-nya itu pasti turun. Stadiumnya 2 dan 3. Ya, tapi harus disertai dengan plastisis. Kalau tidak, dia nanti masuk ke tipe 2. Paham ya? Paham?
Kalau misalnya kamu ketemu nih sono 2, stadium 2 atau stadium 3 tanpa plastisis, ya sudah, jawabannya adalah tipe 2 dia. Ya, ingat itu kuncinya ada 3 di situ. Ada plastisisnya lagi satu di sono 2. Paham ya? Paham ya? Kalau sono 1 ya state yang paling besar adalah state 3. Karena dia di sono 1. Karena merupakan suatu proliferasi dari fibrovaskular. Itu berisiko ya. Nah, berikutnya adalah yang tipe 2. Tipe 2 ini adalah tipe yang observasi namanya. Kalau tipe 1, tipe yang segera untuk mendapat penanganan. Sono 1, stadium 1 atau 2. Oh, ya, sononya 1, stadiumnya 1, 2. Artinya apa? Kalau tipe 2 ini stadiumnya itu pasti yang lebih rendah. Di sono yang lebih kecil. Ya, nah kalau sono 1, stadium 1, dan 2 tanpa plastisis, sudah observasi. Sono 2, stage 3 tanpa plastisis. Ya, di observasi. Coba lihat di atasnya. Sono 2, stage 2 atau 3 with plastisis. Baru dia masuk. Kalau dihilangkan plastisisnya, masuk ke tipe 2. Ya, artinya kalian hafalkan saja itu, tapi itu apa namanya ya tidak kalau kalian paham lingkaran tadi ya nggak usah dihafalin itulah, gampang lah tipe 1. Ya, begitu nanti ada soal kalian tentukan dulu apa yang pertama. Zona tentukan dulu, ini zona mana nih? Dah, yang kedua tentukan apa? Tentukan stadium. Dah, stadium apa nih? Stadium berapa nih? Dah, yang ketiga kalian tentukan apa? Ada nggak plastisis? Gitu. Paham? Jadi 3 hal yang harus kalian lihat untuk menentukan tipe ROP. 1, lihat sononya, 2, lihat stadiumnya, 3, lihat plastisisnya. Ya ini ini tinggal kalian baca saja bahwa faktor risikonya itu adalah bayi-bayi yang lahir kurang dari 30 minggu. Kemudian berat badan kurang dari 1.500 gram atau yang mendapatkan terapi oksigen. Ya, nah ini yang harus di screening, ini tinggal hafalan aja. Jadi key point untuk screening itu yang seperti tadi, yang sama kayak gambaran di depan, bahwa bayi-bayi dengan berat badan 1.500 atau bayi yang lahirnya kurang dari 32. Sebenarnya kurang dari sama dengan 32 minggu kalau kita di sini. Ini yang dipergunakan adalah 28 minggu. Ya, nanti enggak masalah ilustrasinya. Kalian pakai standar apa acuannya nanti di patofisiologinya ya 30 minggu, 32 minggu nanti bisa berkembang. Artinya di bawah 32 minggu itu kita cek ya. Intinya biasanya adalah di bawah sama dengan 30 minggu. Kalau acuannya adalah AAO, ya udah, nanti kalian acuannya adalah kurang dari sama dengan 30 minggu ya. Kalau Pokja Pokja ROP lain lagi, tapi kalian pakai satu aja. Kuncinya yang di AO adalah kurang dari 30 minggu ya. Bisa bayi yang berat badannya 1.500 atau 200 gram, tetapi secara klinis dia tidak stabil. Artinya apa? Bayi-bayi yang mendapat misalnya transfusi, oksigen lama, kemudian ada sepsis seperti itu ya, itu diperkirakan ada risikonya. Oke? Biasanya dipertimbangkan hal lain juga tergantung sih bayi-bayi kondisi yang di NICU itu tergantung neonatologisnya. Tapi pada prinsipnya yang kalian pegang adalah 3 hal ya. Pasien yang pertama, pasien yang beratnya kurang dari 1.500, kemudian minggunya kurang, gestasionalnya kurang dari 30 minggu, bayi-bayi yang mendapat suplementasi oksigen. Tuh ya. Oke, pada saat pemeriksaan itu sudah standar. Ya, standar. Kapan dia harus diperiksa? Itu yang penting sebenarnya. Ya, kapan dia harus diperiksa? Jadi kuncinya kembali lagi kepada patofisiologi. Patofisiologinya. Jadi patofisiologi itu sudah di patofisiologi sudah ditunjukkan tadi minggunya ya. Minggunya itu adalah fase 2 itu dimulai pada minggu ke 30, 31 sampai
24 minggu ya, itu kalian pegang. Kenapa? Kapan dia harus di screening? Ya, oke. Dia harus mendekati PMA-nya itu, ya, postmenstrual age-nya itu, PMA-nya itu mendekati 31. Ya, jadi semakin besar dia usia kehamilannya, berarti jarak screeningnya itu pasti akan lebih dekat. Paham ya? Kalau dia lahir misalnya di 28 minggu ke bawah, itu pasti waktu screeningnya lebih panjang untuk mencapai 31 bisa 4 minggu biasanya. Kalau yang lebih besar, pasti dia lebih pendek jaraknya, mungkin 2 minggu dibutuhkan ya. Jadi rentang pasien pertama kali follow up itu adalah usia 2 sampai 4 minggu makanya disebutkan. Itu tolong dipahami ya. Jadi 2 sampai 4 minggu standarnya. Oke. Nah, ini saya tambahkan sedikit, apa sih yang dimaksud dengan gestasional? Ya, gestasional itu kalau biasanya yang screening nih, yang residen yang di PO itu sudah paham biasanya berapa UG-nya. UG-nya ya ini gestasionalnya ya, kalau ditanya UG ya ini. Kalau nanti kita mau bahasa Inggris ya berapa GA-nya kan begitu jadinya. Ya, gestasional atau usia gestasi itu dilihat. Jadi semenjak usia lahir itu artinya waktu yang dibutuhkan saat umur kehamilan paling gampangnya menyebut. Ya, artinya umur kehamilan itu begitu dia lahir tanya berapa minggu bu, gitu. Berapa minggu kehamilannya bu? Artinya 7 bulan dok, ya hitung aja dalam minggu, boleh dalam 7 bulan, tapi biasanya kita pakai minggu. 7 bulan dok, ya udah ilustrasikan kalau dia 7 bulan, kira-kira berapa minggu? Oh 28, 29 minggu lah, gitu. Sebentar deh ya, macet jadinya. Oke, paham dulu ya. Jadi kalau kita menyebut usia gestasional, ya ini dia, ya usia kehamilan itu. Kemudian UK-nya berapa gitu. Kalau yang di PO biasa berapa UK-nya atau chronological age-nya berapa. Itu waktu yang ditentukan dari bayi itu lahir ya sampai saat kita periksa. Itu hitungannya juga minggu ya. 2 minggu, 4 minggu. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, ini dilihat gambarnya begitu dia lahir sampai saat pemeriksaan. Ya, ini deh nanti nanti kalian semua saya kasih ininya recordernya nanti ini saya rekam nanti kalian pelajari dah. Jadi nggak usah minta slide jadi kalian putar aja nanti ya. Nih paham nih ya. Jadi kalau UK UG kebalik UG UK dah UG UK UG tambah UK ini dia PMA. Gampang sudah pasti lulus ya. Jadi UG UK PMA dia. Udah ketemu sudah. Ya, nah itu yang lebih mudah ini nggak usah dilihat yang di bawahnya. Jadi kalau besok ditanya berapa UG-nya, berapa UK-nya, berapa PMA-nya, ya biasanya saya nanya pasti nanyanya di sini berapa UG-nya, berapa PMA-nya, pasti sudah lah. Ya, karena ini karena kalau kita nanya apa namanya? Kalau nanya PMA otomatis tanpa nanya UK pun kita udah tahu. Ya kan? Kalau kita UG-nya pasti tahu lah. Ini wajib kita tahu ini gestasionalnya sehingga kita bisa membayangkan oh kondisinya seperti apa. Oke? Ya. Nah, ini screeningnya yang saya bilang tadi. Kalau ketemu ya, ini ingetin nih ketemunya. Kalau imatur sononya posterior di zona 1 atau posterior zona 2, stadium 1 atau 2, stadium 1 atau 2 zona 1, ya, adanya ROP, curiga, nih, follow up 1 minggu atau kurang, 5 hari paling tidak. Jangan besoknya kamu follow up, nggak kelihatan dia, ya. Terus kalau misalnya 1 sampai 2 minggu kapan? Yang mana? Kan begitu pertanyaannya. Itu adalah yang ini. Yang imatur vaskularisasi posterior zona
posterior zona 2. Ya. Kalau kalian lihat, oh posterior zona 2, imatur retina, oh state 2, zona 2, atau oh ini kayaknya sih regresi ROP zona 1, ya bolehlah 1-2 minggu kalian lihat. Artinya apa? Ini relatif aman kondisinya ya. Paham ya? Nah, kemudian semakin panjang waktunya itu berarti dia semakin aman sudah ya. Kalau yang 2 minggu biasanya stadium 1 ROP zona 2, imatur zona 2, atau regresi zona 2. Kalau 2 sampai 3 minggu nah naik lagi stadium 1 atau 2 zona 3. Zona 3 mah sudah aman ya. Zona 3 itu yang mana? Ya, yang bintang atau bulan sabit tadi itu ya, sisa yang temporal. Oke. Ini kalian lihat dan pahami saja ya. Karena yang di AO sekarang itu ternyata intravitreal itu sudah disebutkan. Ya. Nah, yang awal di situ masih ditunjukkan adanya krioterapi. Ya, masih disebutkan krioterapi. Tetapi yang sekarang, manajemen yang sekarang yang dipergunakan itu adalah retinal koagulasi, laser fotokoagulasi. Ya, pilihannya adalah laser fotokoagulasi. Ingat itu. Ya, pilihan utamanya adalah laser fotokoagulasi. Ya. Nah, untuk studi yang sudah dikerjakan, Bitrop, kemudian Rainbow, itu memang dia menggunakan intravitreal anti-VEGF. Di AO memang disebutkan ini. Disebutkan, khususnya untuk yang tipe 1 ROP. Ya, yang diterapi. Sama sebenarnya dia juga indikasi laser sama dia. Ya, nanti begini. Gold standarnya adalah laser fotokoagulasi. Gold standarnya. Ya, tetapi kalau dia nanti ada pilihan di situ intravitreal anti-VEGF, lihat dulu kondisinya. Hati-hati. Yang mana yang perlu kalian lihat? Stadiumnya dilihat. Ya, kalau dia stadium 3, sebenarnya nggak boleh pakai anti-VEGF. Jawabannya adalah laser. Tapi kalau misalnya stadium 2 dengan plastisis, ya pasti dipertimbangkan dia dan diberikan anti-VEGF atau dia plastisis anti-VEGF. Tapi standar goldnya yang pertama kalian pegang adalah laser fotokoagulasi ya. Nah, kalau yang sudah stadiumnya tinggi, 4-5 ya udah, itu sudah surgery, itu vitrektomi. Ya, jawabannya vitrektomi atau scleral buckle nanti. Ya, paham ya? Oke. Nah, ini ilustrasi saja sedikit ya. Kalian lihat nih gambarannya nih. Di mana dia harus diterapi? Ya, di mana dia harus diterapi? Nah, di sini yang dominan biasanya stadium 3 ROP ini. Karena stadium 3 ROP dia bisa berkembang menjadi stadium 4 dan 5. Ya, kalau stadium 3 dilakukan laser, nah seperti ini dia jawabannya. Tapi kalau diberikan anti VEGF, begini katanya gambarannya, ya. Apa? Ada nggak perbedaan gambaran? Ada sebenarnya, cuma anti VEGF itu dengan laser fotokoagulasi yang masih dipakai gold standar itu laser fotokoagulasi. Karena apa? Karena efek jangka panjang dari anti VEGF belum bisa ditentukan, ya. Belum bisa ditentukan sehingga ya masih kita memegang yang laser terapi meskipun secara teori memang ada gangguan di daerah avaskularnya akibat laser ya. Kalau dengan anti VEGF memang tumbuh semua dia pembuluh darah ya. Nah ini ya artinya kalau kalian sudah paham, pegang dua aja bagan saya yang tadi sama yang ini udah wis pasti lulus ujian, tenang. Gampang gitu. Soalnya 10 aja yang begini pasti bisa lah. Nggak akan susah ya. Jadi mungkin nanti bisa testimoni sama apa kalau ada Sarah sama Didi bisa testimoni sama adik-adiknya nanti. Nah, ini hanya sedikit saja. Kalau bagaimana sih kalau kita ketemu ROP, kemudian kalau dia regresi, kalau dia terapi, apa sih hasilnya? Yang paling sering nanti kita akan menemukan yang namanya ini, ya, retinal dragging namanya. Ya, kita ketemu ini. Dragging retinal ini pasti biasanya kita ketemu ini. Kenapa? Karena proses pilovaskularisasi dia antara yang avaskular dengan yang vaskular dengan avaskular tadi dia numpuk. Jadi membentuk suatu jaringan fibrus sebenarnya di bawah itu. Nah, seolah-olah retina itu ketarik. Kenapa? Karena retina kan berkembang dia. Retina ngikutin perkembangan bola mata dia. Ini problemnya dia.
ya. Ini jejas laser, kalau memang ada laser ya begini. Atau kalau misalnya dia berat, ini letis, ya letis juga di laser jadinya ya. Ini nggak usah dipikirkan kalau yang ini. Cuman kalau mungkin ditanya sekedar hafalan ya begini. Apa yang mungkin terjadi ya miop, kalian mungkin bisa bayangkan strabismus gitu aja. Oke, ya itu aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Kalau ada mau bertanya boleh. Saya stop sharing dulu deh. Saya stop sharing dulu ya. Biar kalian oke. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang angkat tangan? Izin bertanya, dokter. Ya, Topo ya Oke, suaranya. Nadia, dokter. Oh, Oke, Nadia. eh, oke. Izin dokter, tadi Ya, pada slide dokter yang di stage 4 itu dokter tadi kan ada terlihat tortuosity pada satu kuadran. Kalau misalnya dia bukan slide pada 4. stage 4, yang di stage di foto yang ada di stage 4 dokter. Oke, kalau state 4, Nadia nggak usah pusing. State 4 tuh jawabannya sudah, dia kan state 4 itu subtotal. Heeh. Kalau kalau state 4 itu subtotal retinal detachment, itu jawabannya udah surgery. Ah, iya dokter maaf, tapi kalau misalnya yang pada gambaran itu kan tadi ada venatortoicity. Misalnya venatortoicity itu kita temukan pada stage 3 dokter. Itu apakah kita bilang itu sebagai preplus disease atau bagaimana dokter? Karena dia ada di dari posterior poolnya nih ke dokter. Apakah kita bilang itu sebagai APROP atau itu sebagai preplus disease dokter? Kalau Oke, misalnya dia ketemunya di stage 3 hmm, pada gambar yang itu. pada slide. Sebenarnya kalau Iya. dia state 4, ya, kalau Ya, dia state 4, kita sudah tidak bisa berbicara lagi tortuosity Nadia. Karena iya. itu sudah ada gambaran ada gambaran retinal ablasio, retinal detachment ya. Nah, kalau Iya. kita berbicara state 3, ya kembali lagi adalah ketentuan yang saya sebutkan tadi di depan. Yang pertama Mhm, adalah ketemu enggak kita gambaran stadium 3-nya, ya. iya. Ketemu misalnya, oh udah stadium 3, oh ekstraretinal fibrovaskular ini. Kemudian dilihat ada nggak tortuosity kira-kira pembuluh darah ya. Oh iya ada ini. Oh ada pembuluh darah kalau kita mempergunakan istilah plastisisnya. Kita lihat ini tortuosity-nya berapa. Nah syaratnya tadi kalau disebut dengan uh, plastisis adalah minimal dia terjadi Lebih dari 2 kuadran. 2 kuadran minimal kan gitu. Iya, Dok. Mhm. Nah kalau kamu ketemu cuma 1 kuadran berarti preplas dia. It plus. Tapi kalau misalnya itu dimulai dari tengah, dokter dari zona 1, apakah kita sebagai APROP atau sebagai plus disease ya, dokter? Kalau APROP biasanya dia tidak akan mencapai sono yang lebih besar biasanya nggak nyampe nak dia ke sono Oh, 2 atau sono 3 nggak nyampe dia. Ya jadi karena cuma AP di zona 1 aja ya, dokter? iya zona 1 dan 2 posterior. Jadi dia nggak tumbuh. Artinya apa? Artinya betul-betul terhenti dia. Karena Hmm. APROP ini tidak akan mengikuti stadium progresivitas sesuai yang normal. Artinya Hmm. kalau kita menemukan APROP besoknya itu sudah bisa state 4, state 5. Berbeda Hmm. ketika kita misalnya menemukan ROP stadium 2, Mhm. ROP stadium 2 dengan preplus. Kita ikutin, oh ternyata Hmm. besoknya naik lagi. Bisa dia menjadi stadium 3 dengan plastisis seperti itu. Jadi dia ngikutin pola peningkatan stadium. Kalau APROP nggak ngikutin, langsung Jelas. dia. Uh, Izin dokter satu lagi, kalau mm -mm. untuk Jelas preplas dulu itu ya yang saya apakah sampaikan dia ya. masuk ke Bisa dipahami dulu. tipe mana-mana ya dokter ya? Yang mana? Halo? Gimana Nadia? Ya, gimana gimana? Halo, gimana Nadia? Oh, nggak kedengaran. Ya, Nadia gimana? Halo? Nadia hilang ya?
Oke deh, yang lain boleh dak nanti mungkin Nadia nyusul kalau mau nanya. Yang lain ada yang mau nanya lagi enggak? Izin dokter, saya Ya. izin bertanya dokter. Untuk staging tadi nih dokter, setelah ada penilaian threshold nih, tiang jadi bingung apakah yang dipakai plus atau threshold, istilahnya gini, kalau misalnya plus ini kan tadi dibilang 2 kuadran. Kalau threshold harus ada 5 continuous atau 8 jam interrupted. Apakah yang dibilang 2 kuadran itu misalnya cuma satu jam di antara satu kuadran itu lebih diperhitungkan atau yang threshold ini kita pakai sekarang dokter? Ya, nanti itu polanya kita lihat di pertanyaannya ya. Jadi biasanya kalau dia ingin menentukan dengan threshold, dia akan pasti memberikan gambaran clock hours. Itu pasti keluar. Ya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan kuadran, nah kalian pasti berpikir, kalau dia menyebut dengan 1-2 kuadran, berarti dia mengarahnya ke plastisis. Maksud yang untuk pasien nih dokter, berarti lebih yang kita pakai acuan threshold nih dokter ya, karena biasanya lebih ke sih kalau kita jam. Lebih ke pakai plastisis. Jadi kita akan menilai tetap 360 kuadran itu kan. Jadi 4-nya itu harus kita lihat. Jadi, walaupun Niki 1 jam aja di satu kuadran itu pun tetap kita masukkan plastisis berarti dokter ya? Tetap kalau kuadrannya dia 2 kuadran sudah kita lihat tortuosity-nya. Biasanya gambaran tortuosity itu akan jelas dia. Cukup luas. Kuadrannya berdampingan, pastilah dia. Iya dokter. Terus yang tadi izin dokter, ada satu gambaran yang dokter tanya zona berapa nih dokter, itu pas berbatasan dengan 2 kali ukuran jarak antara makula dan optic nerve-nya Niki, pas di batasan 1 dan 2 itu kita bilang zona 2 posterior berarti dokter, bukan 1 ya berarti. Kalau zona 2 itu ya sudah melewati kalau zona 2 posterior dia sudah melewati lingkaran zona 1, tapi belum mencapai ke nasal oraserata. Jadi di pertengahan itu ataupun dia lewat sedikit di lingkaran zona 1 sudah kita sebut dengan zona 2 posterior. Kalau pas di lingkaran itu kira-kira tadi kebetulan gambarnya pas di zona 2, kalau dia di lingkaran zona 1 ya zona 1. Artinya yang di gambar slide tadi dokter, ada dia memang kebetulan jaraknya pas di dua kali jarak makula dan optic nerve di pas perbatasan itu dokter. Jadi tadi yang bingung apakah itu zona 1 atau termasuk zona 2 nih dokter. Yang digambar ada ini dokter. Bukan dokter, yang sebelumnya dokter. Maaf dokter. Yang sebelumnya, satu lagi ini dokter, itu yang tadi dokter, ke depan maju dokter satu ya. Ini makulanya berbatasan ini 2 kali makula nih. Jadi zona 1 itu ini lingkaran zona 1. Ini lingkaran zona 1. Berarti kalau dia di sini ini zona 2 dia nih. Masuk zona 2 berarti dokter. Ini sudah zona 2. Nah, kalau ini zona 1, ini kan makula nih. Iya, dokter. Batasannya di sini nih. Nah, gambarannya jelas nih. Kalau ini APROP ini udah jelas di zona 1-nya jelas, makulanya di sini posisi makula. Enggak termasuk zona 2 posterior nih dokter. Nah, ini kan lingkarannya jadi 1 ini. Iya, dokter. Paham dokter. Ya, berarti kalian jangan melihat ini, kalau menurut saya sih kalian jangan mempergunakan gambar yang begini, karena ini tidak akan dilihat ini kalau misalnya kita real nanti ke pasien. Kalau kalian sih saya sarankan nanti menguasai ilustrasi gambaran yang ini. Ya, kalian ini yang harus kalian pahami sebenarnya, kalian nanti karena nilai ini diagram ini yang akan nanti diterjemahkan dalam bentuk tulisan di soalnya. Ya. Iya, dan dia tidak akan muncul gambaran seperti tadi. Jadi ini dipahami dulu bahwa ini adalah zona 1 yang melibatkan ini, zona 2 melibatkan oraserata. Ya? Iya, paham dokter. Oke. Terima kasih dokter. Nadia gimana? Masih bisa dengar? Hilang dia Nadia. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dengar dokter. Oh, udah. Kamu nanya apa tadi? Kamu kemana nih? Untuk habis kuotanya. Untuk tipe dari kan ada 2 tipe tadi dokter, tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk preplas itu apakah masuk ke dalam tipe
Yang Enggak, without plus disease, ya enggak ya dok? without. Kan without, kalau Oh, plus sudah jelas kan dia. Kalau dia nggak plus pokoknya, ya nggak masuk tipe yang itu. Paham ya? gitu. Oh, jadi kalau dia pre-plus, seperti saya bilang tadi, kan belum plus, ya nggak bisa dimasukkan kriteria itu. Dia fix kriterianya kalau sudah dengan plus disease, ya udah. Kalau dengan pre-plus ya without berarti. Karena dia tidak memenuhi kriteria plus disease-nya. Gitu dia. Izin dokter, boleh satu Ah, lagi dokter. ya. Ya, untuk perubahan diagnosis dokter, misalnya sudah pasiennya sebelumnya kita temukan misalnya dia dengan zona 2, Mm-mm. terus stage-nya misalnya stage 2. Nah, pada Mm-mm. saat follow up misalnya sudah beberapa kali, stage-nya kan misalnya dia sudah turun menjadi stage 1, zonanya misalnya dia Gimana dia sudah turun mulai stage 1 bagus nanti dan ya? regresi ke Ah, regresi stage gitu 3 nah dokter. nyebutnya. Kalau kamu menyebut Nah, regresi, bukan dia turun stadium. berarti nggak akan ada perbaikan misalnya dari stage 2, misalnya tadinya kita ngeliat reach, terus habis itu follow Oh, up berikutnya kita hanya ngeliat demarcation line dokter, kita akan tetap bilang itu sebagai stage 2 regresi gitu dokter. iya. Jadi gini, regresi itu artinya dia terjadi perubahan ke arah lebih baik. Artinya regresi itu bisa dua, dia berhenti di stadium itu atau dia mengalami sedikit perbaikan. Ya. Jadi berhenti di stadium itu artinya kalau berhenti di stadium 2 gitu misalnya, di stadium 2 ya sudah, regresi dia segitu. Di stadium itu udah Hmm. berubah dia. Tetapi ketika misalnya ada perubahan sedikit, dan nanti akan ada nilai perubahan. Bisa kita menyebutnya dengan ROP stadium 2 regresi. Artinya itu ada proses perbaikan juga, atau dia berhenti di stadium itu. Sisanya nanti harus kita lihat sebagai sequelae-nya ada enggak nanti. Nah, sequelae itu ada dua, sequelae oleh karena tindakan dan sequelae oleh karena regresi daripada ROP. Ya, jadi Kalau kalau untuk kita ketemu ya stage 2, sebut aja regresi. Disebut kalau aja dia regresi. untuk Oh. membedakan antara regresi yang menetap dengan involusi gimana ya dokter? Kalau involusi itu apa artinya involusi? Dia menetap menjadi eh, Ya, menetap artinya berat stadiumnya segitu aja kan. Dia tidak ya. ada pertumbuhan pembuluh darah di daerah vaskularnya biasanya. Kalau dia apa namanya? Kalau dia terjadi regresi, itu memang batas daripada reach itu masih ada sebenarnya. Tetapi perkembangan pembuluh darahnya itu mampu melewati reach itu. Kan sifatnya dia kalau fibrus itu kan permanen dia. Iya dokter. Ya, fibrus itu pasti dia permanen, dia tidak akan bisa diserap. Nah, dia artinya gambarnya tetap kita lihat, tetapi Ada pembuluh darah yang cabangnya, besar. cabang ujung pembuluh darahnya ternyata mencapai daerah yang avaskular gitu. Gitu Paham dokter. ya? Kalau Siap. yang involusi tadi ya yang sama biasanya kita pakai pakai satu aja istilahnya. Memang ada yang menyebut involusi, ada yang menyebut regresi. Biasanya kita pakai satu istilahnya ya di situ aja dia nggak ada perbaikan daripada apa namanya perbaikan daripada stadiumnya. Meskipun itu tidak memerlukan penanganan, tapi nanti yang saya sampaikan sequelae-nya aja yang bisa kita nilai biasanya. Gitu. Masih ada dia ya? Iya, semua dokter. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada? Kalau enggak, Sarah ada? Atau Didi ada? India ada? Hadir dok, hadir dok. Coba bisa di ini sama adik-adiknya, kira-kira kalau Eropa itu ada keluar enggak nanti? Ada banget dok. Oh, ada banget. Apa yang keluar? Eh, Kalian lulus ya? pokoknya ya Gampang kan? itu, Gampang kan? kalau kayak setelah mendapat penjelasan dok, Oh, kan setelah gampang. mendapat hidayah dok. Yang keluar apa di? Jadi kalau ROP itu kalau boleh sharing sih, kalau menurut saya itu yang wajib betul-betul harus dipegang karena itu apa bisa jadi bonus nilai buat kita kalau misalnya yang lainnya masih bingung. Soalnya
itu yang udah benar-benar pasti bisa kalau kuncinya Di tas. itu yang plus sama kuncinya, terus habis itu terapi lasernya itu, terus habis itu yang Pupur guideline ya. yang dokter bilang yang tipe 1 sama tipe 2 itu yang harus dipegang sih dok. Sama yang sering terjebak itu jangan terjebak dengan yang kuadran sama clock hours gitu. Terus waktu itu saya sempat terjebak itu yang ini dok, kalau kelihatan di layar komputer itu kadang suka bingung yang mana yang masih demarcation line, yang mana Nggak boleh ikut, yang mana Okal. sudah Okal nggak boleh ikut. ridging. Okal Jadi tunggu sini ya. kadang kalau di komputer masih ini rata atau dia ada ketinggiannya itu dok. Itu. Jadi, Ya, jadi tipsnya buat adik-adiknya apa kira-kira? tipsnya udah itu kelas sama threshold, terus yang terapi laser, terus hafalin kapan follow up-nya, terus guideline terapinya itu hafalin, nggak usah hafalin sih, kalau maksudnya dimengerti aja yang zona-zona itu. Nanti kadang waktu saya ngafalin di awal itu bingung dok, zona 1, stage 1 itu suka ketukar-tukar dok, tapi kalau setelah mendapat hidayah itu Hidayah? bisa. Iya, hidayah yang waktu dijelasin itu dok, yang prinsip-prinsipnya itu dok. Oh. Iya dok. Udah sih dok, habis itu bisa sih harusnya dok. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Mau bertanya, ya itu udah dikasih testimoni sama Didi. Ya intinya sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, mungkin yang pertama saya balik dulu deh. Jadi harus ada respon dulu ini, artinya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami nggak? Nggak usah dijawab, coba kamu raise hand aja deh. Kalau yang ngerti di raise hand, kalau yang nggak usah raise hand. Nanti kita kuliah lagi gitu. Raise hand. Ini serius, kalau yang nggak ngerti boleh, nggak apa-apa. Nanti kita kuliah lagi. Yang raise hand sudah benar paham ya? Nindya nggak usah ngangkat tangan lah. Kamu mah udah ujian. Kalau sampai nggak ngerti, saya tarik nilaimu nanti. Udah. Iya dok. Nindya mah udah. Kira ternyata udah paham ya. Nggih, sampun paham, Dok. Nanti kalau yang nggak raise hand, coba deh nanti kalau memang nggak pahamnya di mana, boleh deh nanti mau ditanyakan sekarang atau mau ditanyakan nanti, boleh. Saya kasih waktu dah untuk ini. Kalau yang nggak dipahami ya. Kalau adik-adiknya ya wajar lah. Kalau semester yang baru nggak usah angkat tangan lah. Kalau angkat tangan saya malah bingung jadi. Ya, kalau yang baru tahap 1 boleh nggak angkat tangan. Tapi kalaupun mengerti ada yang ingin, ya nggak apa-apa angkat tangan. Besok lebih mudah dijelasin kan gitu. Oke, paham ya sebagian besar ya. Baik dah, nanti memang ada yang belum. Kalau emang yang belum, Rima nggak paham, Rima. Kamu mau ujian kapan? Nggih, paham dok, takut dok. Takut? Kok takut? Gimana? Justru kamu saya suruh presentasi nanti kalau takut. Presentasi ROP saya dengerin gitu. Ya. Yang mau ujian siapa? Mau ujian siapa? Ujian. Apa Sarah senyum-senyum? Mau kasih testimoni itu sama adik-adiknya dulu. Yang mau ujian, terutama siapa yang mau ujian? Saya kok lupa. Siapa yang mau ujian? Ada yang mau ujian? Ada yang mau ujian tahun ini? Saya dok. Siapa? Bobby dok. Oh, Bobby. Oh. Saya juga dok.
Bobby sama siapa? Christine, Dok. Oh, Christine. Siapa lagi? Saya, dokter. Rima. 3 orang ya? Saya juga, Dok. Sopo? Berempat dok Iya, Dok. rencananya. Christine, Bobby, Rima, Rima sama Ane. oh Anne. Oh, kok kamu udah ujian lah? Iya, Dok. Saya sudah selesai divisi, Dok. Oh, hebat sekali Anne nih. Temenmu siapa? Satu angkatan saya Tio, Dok. Tio sama Cok? Iya, Dok. Oh, Tio kenapa? Cok kan Iya dok, dia pakai chip. mundur sebentar dulu. Izin dok, kalau tiang kan masih harus lewat stase itu. Ya kan mundur karena kemarin Cok ya. Iya dok. Ya nanti bisa ujian. Tio kenapa Tio? Ini dok belum maju proposal tapi usahakan saya bisa juga dok. Yeah. Ya, terus yang lain nggak ujian ya? Saya Kok bisa ujian. Ana duluan tuh kayak Rara gitu, Gita gitu nggak ujian? Puri itu nggak ujian? Tuh Aryawan nggak ujian? Izin dok, saya selesai stase November, dokter cuti hamil. Lo Aryawan? Saya belum maju UP dokter. Gitu toh. Masih progres dokter UP-nya dok. Wih, kamu disalib sama Ana tuh. Gitu. Jadi kalau mau sukses kayak Ana nggak punya cowok ya. Ana kamu belajarnya kerjanya nah? Kau udah selesai kamu nah? Iya, dokter. Itu dipublish ya? Iya, siap, Dok. Ya nanti saya kasih salah satu ini tuh. Salah satu apa namanya kontak jurnalnya ya. Iya, dokter. Oke deh. Yaudah, itu aja deh. Kalau ada yang mau nanya nanti saya juga minta tolong nanti sama Vera, nanti Didi mungkin India sama Sarah bisa dibantu nanti Vera. Saya minta tolong untuk listing kira-kira soal ujian apa yang perlu saya ya istilahnya saya kasih kuliah lah, saya kasih pemahaman gitu. Meskipun selainnya sebenarnya lebih banyak di mandiri, tetapi paling tidak kalau memang belum paham secara sendiri nanti saya ini kan ya, nanti saya buatkan, boleh ada diikutin semua nanti biar paling nggak ada bayangan dulu ya. Vera masih di sini? Iya dokter, enggak Ya, dokter. ya Vera ya, nanti ya sama Didi sama Sarah sama Nindya ya, coba ditanya ya biar Iya, lebih paham ya. dokter. Oke deh. Baik, kalau nggak ada silahkan istirahat dulu. Kalau yang mau istirahat, kalau yang mau belajar lagi silahkan ya. Oke dok. Oke, selamat siang. Selamat Masuk semua dokter. banyak dokter sama dok. Dokter, terima kasih banyak dok. Saya belum ini. Tanya dokter. Ya, oke, stop.